Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini, Duta Genre Kota Depok tahun 2020. Selamat datang di Info Podcast, Sehat Bersama Pasti Bisa. Kolaborasi ide podcast bersama Korpri Kota Depok. Di Info Podcast kali ini, Sobat Healthies, kita sudah kedatangan tamu yang sangat keren sekali nih yang akan menjadi narasumber kita pada sesi podcast kali ini, yaitu ada Dr. Indra Januarti, spesialis anak dari RSUD Kota Depok. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Selamat siang. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah dokter, di sini kita mau podcast terkait dengan salah satu isu atau permasalahan kesehatan yang udah ada di tingkat nasional nih dok, yaitu terkait stunting gitu dok. Mungkin di sini masyarakat sobat healthies di sini juga udah tahu gitu ya sedikit-sedikit tentang isu kita, yaitu namanya stunting. Nah tapi di sini yang menjadi permasalahan dokter, masih banyak juga masyarakat yang mungkin belum terlalu paham gitu tentang kondisi yang namanya stunting ini gitu dok. Nah kalau dari segi medisnya sendiri ya dokter ya, kondisi stunting itu sebenarnya tuh apa sih dok? Ya, terima kasih ya Mbak Isna. Baik, kita lihat stunting itu adalah suatu kondisi ya di mana terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Dia disebabkan karena adanya suatu kondisi kronis ya, misalnya karena nutrisinya yang berkurang, atau karena dia sering mengalami infeksi berulang, atau dia mengalami stimulasi ya, namanya stimulasi psikososialnya itu tidak adekuat, dan ini terjadi pada masa awal pertumbuhan anak tersebut begitu. Jadi pada awal masa pertumbuhan ya, yang dia kekurangan nutrisinya ini. Ya. Oh, berarti tadi dokter mention terkait kronis ya dokter ya. Iya. Berarti kalau kronis itu jangka panjang ya dok ya? Iya, oke. Dan kalau misalkan stunting ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak ya dok? Sebenarnya kalau sudah dalam kondisi stunting, ini ya, kalau misalnya sudah usianya udah 2 tahun, sudah lewat masa periode emasnya, itu memang sulit untuk disembuhkan. Tapi paling tidak kita meminimalisir efek dampak dari stuntingnya ya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 2 tahun, itu masih dalam periode emas pertumbuhannya, itu masih bisa dicegah supaya tidak berefek jangka panjang begitu. Nah kalau tadi itu terkait merupakan kondisi yang kronis, terus juga dia mengalami stimulasi yang kurang adekuat gitu ya dokter ya. Terus juga terkait dengan periode emas, kalau misalkan dia sudah lewat dari umur 2 tahun itu berarti ya dokter. Kalau periode emas itu periode emasnya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Itu palingan bisa di minimalisirkan gitu ya dok. Minimalisir supaya tidak terjadi efek jangka panjangnya yang lebih berat. Efek jangka panjang yang lebih berat. Iya. Nah kalau misalnya si kondisi stunting ini ya dok, ini sebenarnya tuh disebabkannya karena apa ya dok ya? Ya sebenarnya efek penyebabnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari ini terkait dengan 1000 hari pertama dari anak tersebut tumbuh ya, yang memang periode emas itu adalah 1000 hari pertama dari 0 saat dia konsepsi sampai dia berusia 2 tahun. Nah di sini ada beberapa faktor yang bisa kita lihat, yaitu misalnya selama hamil ibunya gizinya kurang, misalnya pemberian tablet besi yang sering diberikan pada ibu hamil itu kurang. Terus berpengaruh juga dengan efek psikososial ibunya selama emosi psikis ibunya selama hamil juga harus benar-benar dijaga supaya pertumbuhan janin di dalam kandungannya itu bisa lebih baik. Kemudian karena ini misalnya pada saat ibunya lagi hamil, kurang dari ANC, kurang pemeriksaan selama hamil, ya kurang pengetahuan dari ibu, itu bisa. Kemudian mungkin saat anak sudah lahir, kurang pemberian ASI, kemudian pengasuhannya yang kurang, atau lingkungannya misalnya air bersih atau sanitasinya, begitu. Faktor yang berpengaruhnya ya. Berarti sanitasi ya dok berpengaruh juga. Berpengaruh.
Oke nih Sobat Healthies nih perlu diperhatikan ya terkait dengan kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumahnya juga ya dokter ya, berpengaruh sekali. Benar sekali. Dan tadi juga dokter menjelaskan terkait faktornya adalah salah satunya akibat kurangnya pemeriksaan ya dok ya selama kehamilan ya. Iya kan selama kehamilan itu ibu-ibu hamil itu sebenarnya harus antenatal care. Iya, paling minimal itu 4 kali harus antenatal care, pemeriksaan lihat perkembangan bayinya, baik oleh bidan maupun ke dokter spesialis atau dokter, itu harus sebenarnya supaya dilihat perkembangannya. Karena ini juga kalau tidak nanti tidak diketahui perkembangan di dalamnya, taunya anaknya lahir dengan prematur atau itu kan bisa menyebabkan faktor resiko stunting sebenarnya begitu. Jadi penting juga nih Sobat Healthies untuk rutin gitu ya melakukan tadi namanya antenatal care ya dok ya, untuk melakukan pemeriksaan. Dan juga kalau misalkan ibu hamil itu biasanya dapat tablet tambah besi ya dokter ya, yang dapat dari bidan maupun rumah sakit. Itu juga nih Sobat Healthies. Iya benar. Karena mungkin banyak ya dok yang udah dikasih tapi nggak diminum gitu sama ibu hamil. Nah yang pada penting itu berpengaruh sekali untuk pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu sebenarnya. Si tablet tambah besi itu ya dok ya? Iya betul. Benar. Karena tablet tambah besi itu juga diberikan pada sasaran remaja ya dok ya? Di usia sekolah kan ya? Iya, anak-anak remaja juga harus dapat tablet besi ya. Paling tidak dia itu sekali seminggu dapatnya pemberiannya itu selama bisa 3 bulan ya. Atau selama dia kalau dia mengalami sakit HB-nya turun ya bisa untuk pemberian lebih rutin lagi. Tapi ya itulah sebenarnya remaja itu memang penting ya, kesehatannya harus baik ya. Karena ini yang nantinya nih yang remaja-remaja putri ini yang calon ibu sebenarnya untuk generasi berikutnya. Kita harapkan nanti akan melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas tentunya gitu. Iya benar begitu. Karena saya juga waktu zaman sekolah ya dok pernah dikasih tablet tambah besi tapi nggak diminum. Emang kadang nggak enak ya, mual. Iya mungkin efek sampingnya kali ya dok ya, jadi yang bikin males untuk minum. Tapi ternyata penting banget ya dok ya untuk jangka panjangnya. Ini Sobat Healthies nih perlu diperhatikan nih untuk rutin mengonsumsi tablet tambah besi. Iya betul. Oke, baik nih dokter. Kalau tadi kita udah tahu nih tentang faktor-faktor penyebab stunting itu sendiri, mulai tadi dari ibu hamil atau bahkan untuk yang remajanya itu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya kalau stunting itu dampak atau bahaya ke depannya itu bisa kenapa sih dok? Karena kalau yang kita lihat di iklan-iklan televisi seperti itu palingan penjelasannya adalah stunting, jangan sampai anak stunting karena itu kondisi gagal tumbuh yang kronis gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kayak efek jangka panjangnya itu bisa kenapa gitu dokter. Iya, baik. Sebenarnya ada 2 ya, ada dampaknya itu jangka pendek dan ada dampaknya itu jangka panjang. Jangka pendeknya anak itu lebih mudah sakit karena daya tahan tubuhnya rendah ya. Bahkan ada bisa karena dia sakit berulang bisa menyebabkan kematian kalau dia berulang infeksi di dalam badannya ya. Kemudian juga mempengaruhi gangguan kognitif, motorik dan verbal dari anak tersebut. Dia menjadi tampak lemah, kemudian bicara juga jadi lebih lemas ya, maksudnya kelihatan penampakan anaknya menjadi lebih lemas. Tapi kalau untuk jangka panjangnya itu kita lihat nanti anaknya itu intelektualnya berkurang, kecerdasannya berkurang, produktivitasnya berkurang, itu nanti terlihatnya pada masa-masa dia sudah besar, produktivitas berkurang. Kemudian yang paling ini ya adalah penyakit degeneratif ternyata bisa mempengaruhi seperti diabetes, hipertensi, stroke apalagi karena memang sudah terjadi gangguan pada saat masa-masa awalnya begitu. Karena ini mempengaruhi dari awalnya gitu ya dok ya, jadi penyakit-penyakit penyerta lainnya gitu ya jadi bisa timbul, jadi bisa muncul gitu ya dok ya. Iya betul sekali. Wow, ternyata cukup ini ya dok, kompleks banget gitu ya dok terkait stunting ini. Iya, karena kan efek jangka panjang kan kita berharap generasi berikutnya ini akan lebih cerdas gitu, supaya kita membentuk generasi-generasi yang lebih cerdas berikutnya. Makanya harus dari remaja lah ya, dari remaja itu memang harus dipersiapkan dari kesehatannya, emosionalnya, psikisnya ya, supaya siap untuk pada saat waktunya dia
untuk hamil untuk mendapatkan generasi penerus yang sehat dan cerdas begitu. Berarti kalau misalkan kita bisa simpulkan juga nih ya dok ya, kalau untuk dampak kedepannya selain berpengaruh terhadap diri sendiri, itu juga akan berpengaruh terhadap keturunan-keturunan berikutnya gitu benar ya dokter sekali, ya. Benar begitu. Kalau misalnya nih kita remajanya sudah stunting, sudah terganggu gizinya, itu bisa melahirkan anak-anak yang gizinya nggak baik begitu. Jadi kita mencegah nih, sebenarnya mencegah jangan sampai hal ini terjadi gitu. Sampai hal ini terjadi, karena tadi juga dokter mention terkait produktivitasnya bisa berkurang, terus juga kognitifnya, dan artinya juga mereka ini anak-anak yang stunting gitu ya, nantinya khawatir tidak akan bisa untuk istilahnya explore gitu ya dok ya, dan bertahan di kedepannya kayak gitu. Bersaing. Ya untuk bersaingnya gitu ya dengan anak-anak yang lain. Betul sekali. Oke nih guys, perlu diperhatikan nih. Karena benar-benar stunting ini bukan hanya permasalahan ataupun isu yang jangka pendek aja gitu, dan ternyata ini sifatnya jangka panjang loh gitu, dan ternyata juga bisa berpengaruh juga nih kira-kira terhadap pembangunan jangka panjang kehidupan juga ya dokter ya. Benar sekali. Iya. Wow, nih perlu banget diperhatikan. Oke dok, kalau tadi kita udah tahu dampak atau bahaya ke depannya nih dok. Sekarang saya pengen tahu gitu ya dok, gimana sih dok cara untuk deteksi dini dari stunting ini gitu, cara untuk deteksi dini dalam pencegahan stunting ini gitu dok. Oke, ya. Kalau untuk mendeteksi dini itu sebenarnya yang paling dasar aja ya, dilihatnya pada saat pemeriksaan. Sebenarnya banyak sih, misalnya di posyandu atau di puskesmas itu ya, ada pemeriksaan berat badan, panjang badan atau tinggi badan, yang kemudian nanti dilihat itu sesuai nggak dengan usianya. Ya, di situ kita lihat kalau misalnya panjang badannya kurang, panjang badan berdasarkan umurnya nih ternyata kurang dari usia sebenarnya. Nah, itu sudah menjadi salah satu kita lihat ciri-cirinya ya. Terus berat badan per umurnya kurang. Terus anaknya itu kelihatannya seperti normal, tapi kok lebih kecil ya dari usia-usia anak-anak sekelilingnya. Kemudian mungkin tulang-tulangnya itu lebih lambat tumbuh ya, kelihatan kecil gitu. Itu yang per awal-awal yang deteksi awal. Dilihatnya ya dari panjang badannya itu sebenarnya. Panjang badan, berat badannya juga yang diperhatikan. Gitu. Oke, berarti deteksi dininya bisa dilakukan di posyandu gitu ya dokter. Sebenarnya bisa. Dengan melihat apakah si panjang badannya ini sesuai dengan usianya, dan juga BB-nya juga ya dokter ya. Iya, berat badannya juga dilihat. Begitu. Kalau misal kita lihat dari segi ini kan dok, tadi dokter menyatakan juga bahwa akan bisa mengalami yang namanya gangguan kognitifnya gitu ya dokter ya. Kalau misalnya kayak pemeriksaan lebih lanjutnya itu ada nggak sih dok? Oh, kalau pemeriksaan memang awalnya kan sulit ya kalau untuk di puskesmas mendeteksi begitu. Itu untuk pemeriksaan kognitif ya kita bisa lihat dari pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ke rumah sakit, ke dokter spesialis anak gitu. Kalau untuk pemeriksaan kognitifnya. Tapi kalau sejauh ini bisa dilakukan deteksinya ya tadi itu ya dok, melalui posyandu yang ada di lingkungan rumah. Iya, sebenarnya kan di buku KIA itu ada semua tumbuh kembang perkembangan anak itu terlihat di situ. Nanti sebenarnya orang tua juga bisa melihat di buku tumbuh kembang tersebut, lihat antara umur 0 sampai 3 tahun apa anaknya yang mestinya bisa apa gitu. Sebenarnya di buku KIA juga sudah tercantum semua perkembangannya. Gitu ya, iya. Terus juga kalau di buku KIA tuh yang buku warna pink itu kan iya, ya dokter benar, iya. Itu ada garisnya gitu ya dok, garis ada yang warna hijau, kuning sama merah ya. Iya. Itu bisa buat mengukur ini ya Iya. Jadi sebenarnya kalau yang buku itu memang berat badan ya, berat badan aja, tapi belum ada yang tinggi badan. Tapi saya lihat sekarang di buku-buku KIA juga sudah ada yang melihat mengukur tinggi badan. Kalau sebenarnya ini buka KIA itu kalau misalnya berat badannya sudah di bawah garis hijau, terus dia tidak ada kenaikan, nah itu sudah mulai waspada sebenarnya. Langsung konsultasikan
ke ke dokter atau ke dokter spesialis anak untuk melihat apakah ada masalah dengan anaknya. Apakah kan karena kita belum tahu ini masalahnya apa, kenapa dia tidak naik berat badannya gitu. Berarti bisa dilihat juga nih dari ini ya, pemeriksaan hasil posyandu yang dilakukan Bisa ibu-ibu sebenarnya. kader juga Iya. nih. Wah, ini juga jadi ilmu baru juga nih ya Sobat Healthies, baik itu untuk remaja maupun ya para ibu nih di rumah, untuk mungkin bisa lebih memperhatikan isi dari buku KIA Betul, ya dokter bagus ya. sekali. Iya. Jadi jangan datang ke posyandu udah mau nimbang anak aja gitu ya dokter ya, terus habis itu Iya, pulang gitu. pulang. Iya, benar sekali. Tapi bisa nih sambil dibaca-baca dan juga dipahami gitu ya, karena di dalamnya juga banyak konten ataupun infografis gitu ya dokter ya, Sebenarnya terkait iya, sudah banyak di tumbuh situ. kembang anak Iya. gitu, bagaimana cara merawat anak yang baik juga biar anaknya sehat dan berkualitas. Benar. Oke deh dokter, baik. Iya. Kita next ya dokter ya ke Iya. pertanyaan berikutnya nih dok. Ada yang bilang stunting ini itu kalau misalkan ibunya, ada nih beberapa orang gitu yang beranggapan gitu ya dokter ya, pada bilang kalau stunting ini itu kalau misalkan dari remajanya nggak stunting mah nanti anaknya nggak bakalan stunting gitu, pasti nggak bakalan stunting gitu. Padahal sebenarnya kan tadi stunting juga bisa dilihat dari asupan nutrisi dari Iya. si bayi ketika dikandung oleh ibunya, dan ada juga yang bilang kalau misalkan pendek itu udah pasti stunting gitu dok. Nah sebenarnya tuh apakah si anak pendek itu udah pasti stunting atau gimana nih dok? Iya. Jadi sebenarnya ini kita harus ini dulu ya, membedakan sebenarnya stunting itu apa, pendek itu apa. Jadi nggak sama ya, pendek sama stunting itu nggak sama. Tapi stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting ya. Jadi kalau stunting itu ada pengaruhnya, pengaruh karena kekurangan gizi, infeksi yang berulang, atau karena psikososial yang tadi yang tidak adekuat ya. Nah tapi kalau pendek itu memang dia itu tidak ada gangguan yang itu, tidak ada riwayat gangguan nutrisi, tidak ada riwayat infeksi berulang, dan tidak ada yang terganggu psikososialnya. Itu sebenarnya yang dibedakannya. Kan walaupun anak itu pendek, tapi bisa aja itu adalah suatu varian normal, mungkin orang tuanya secara genetik dia pendek. Tapi stunting bukan genetik. Stunting itu bukan genetik. Dia pendek karena ada pengaruh gizi yang kurang, infeksi berulang, dan faktor psikososial yang kurang adekuat pada saat awal pertumbuhannya, begitu. Jadi orang pendek itu bukan berarti stunting kan ya dokter Belum ya? tentu. Karena Belum tentu, suka iya. dijudge gitu dok, misalnya Iya. kayak ada anak yang pendek, ih stunting gitu dok. Iya, tapi kalau dia kecerdasannya bagus, ya itu bukan dibilang stunting, dan dia tidak ada gangguan penurunan berat badan, dia tidak ada gangguan nutrisi, itu kita tidak bisa bilang dia stunting gitu. Jadi perlu dilihat juga tadi dari pengaruh-pengaruh yang lainnya ya dok Iya, ya, apakah benar. psikososialnya, terus juga melihat kognitifnya Iya, gitu ya. iya, Jadi betul. bukan hanya terkait Dengan tinggi badannya aja. gitu. Nah, iya begitu Dan sebenarnya. ini tuh bukan genetik ya dok ya. bukan Kalau genetik ya. pendeknya gitu ya mungkin. Kalau pendek iya mungkin mungkin. genetik. Tapi kalau untuk stuntingnya sendiri Itu bukan genetik. iya. Oke nih, jadi buat teman-teman nih sobat healthies, kadang aku suka lihat anak sekolah gitu ya dokter ya, kalau ada anak yang pendek karena udah pada tahu gitu kali ya dok ya, Iya. tentang stunting gitu. Jadi kalau misalkan ketika ada sosialisasi dari sekolahnya ataupun Iya. mereka nonton di iklan-iklan televisi ngeliat betul. stunting itu kan kondisi gagal tumbuh, tapi Iya. diibaratkannya itu kan ada dua anak, yang satu tinggi yang satu pendek. Nah kadang tuh udah ngejudge temannya tuh kalau Iya. pendek stunting gitu. Iya, Padahal memang gitu. bukan ya dok Iya, ya. belum tentu dia Belum tentu. stunting. Oke. Nah ini juga ini dok, ada pertanyaan pengen tahu gitu ya dok ya. Iya. Ketika sedang melakukan posyandu gitu ya dok ya, di wilayah rumah, apabila ada kader kesehatan yang menemukan anak atau balita yang stunting nih dok. Iya. Nah kira-kira hal apa yang pertama kali bisa kader lakukan gitu dok untuk penanganan si anak stunting ini, khususnya sebagai kader kesehatan gitu dok di wilayah rumah? Ya. Baik, kalau misalnya seorang kader ketemu anak dengan stunting, awalnya lakukan dulu pendekatan ya ke keluarganya supaya anak ini bisa dilakukan pemeriksaan ke puskesmas
supaya nanti diperiksa sama dokter untuk diperiksa ulang lagi nih tinggi badannya, berat badannya, terus adakah faktor-faktor resiko pada anak ini sehingga menimbulkan dia stunting begitu. Jadi lebih baik kalau sudah kadar menemukan dibawa ke puskesmas atau pelayanan yang lebih tinggi lagi begitu. Nanti diperiksa ulang, biasanya akan diperiksa ulang lagi antropometrinya. Kemudian jadi kadar ini mendampingi dari pihak untuk keluarganya supaya pasiennya dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lagi begitu. Oke, berarti si kader ini bisa berperan untuk mendampingi gitu ya Bu ya, untuk orang tua yang anaknya ibaratnya kecurigaan tentang begitu. stunting ini, dan nanti bisa diajak pemeriksaan di puskesmas dan mungkin nanti tingkat lebih lanjutnya bisa di rumah sakit gitu ya dokter ya. Oke, baik Sobat Healthies nih, untuk para ibu kader yang lagi nonton nih bisa nih nanti ya Bu ya dibantu gitu ya di kader-kader wilayah rumah. Kalau misalkan ada anak yang dikhawatirkan ini kayak tanda-tanda dari stunting gitu ya, bisa langsung lapor ke puskesmas gitu ya untuk nanti bisa ditindaklanjuti gitu. Oke Bu, next ke pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau misalkan anak ini udah stunting gitu ya dok ya, udah didiagnosis stunting gitu, nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu sebagai orang tua? Kalau sudah didiagnosa stunting ya tidak usah cemas karena orang tua ya, ini aja tenang, kemudian dilakukan pemeriksaan misalnya ke klinik anak atau ke puskesmas ya. Nanti dilakukan pemantauan terus pertumbuhan berat badannya dan tinggi badannya. Kemudian usahakan untuk pemberian makanan dan gizi yang baik kepada anaknya. Kemudian sarana kesehatan, pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan. Misalnya kalau imunisasinya masih terlambat, ada yang terlambat yang belum, diusahakan untuk dilengkapi. Kemudian satu lagi, rumah sanitasi air bersih, sanitasi juga harus ditingkatkan kebersihannya ya sekeliling rumah gitu. Berarti tadi ada jangan lupa untuk pemberian asupan gizinya ya dok ya, yang benar, cukup gitu. Terus juga imunisasi lengkap ya dokter ya kalau untuk balita itu. Terus juga perhatikan tadi sanitasi gitu ya dok ya. Iya benar. Karena di sini mindset masyarakat gitu ya dok ya, mungkin ketika kita ngomongin makanan yang asupan gizinya bagus gitu tuh cenderung harus yang mahal-mahal. Nah padahal tuh enggak kan ya dok ya? Enggak juga. Kadang kalau anaknya senang telur ya nggak apa-apa, kasih aja telur. Tapi paling sehari 1 boleh, nggak apa-apa. Itu juga kandungannya gizinya lumayan baik ya, kalori untuk protein sama kalorinya itu bagus kok telur. Kalau kadang-kadang ada yang anaknya senang telur ya nggak apa-apa, boleh. Tempe, tahu itu tidak apa-apa juga. Protein yang untuk ini ya meningkatkan pertumbuhan ya, zat pembangun tubuh. Iya. Jadi nggak harus yang kayak ikan gitu, contohnya ikan yang mahal gitu kan, nggak harus ya dok ya. Enggak. Kadang masyarakat tuh berpikirnya gitu dok, ketika kita ngomongin harus asupan gizinya yang bagus gitu, nanti mereka pasti biasanya mah makanan yang gizinya itu mah mahal-mahal gitu dok. Enggak juga ya, kadang ikan kita juga banyak yang bergizi ya. Ikan lele juga bergizi kok ya kan, ikan gabus juga bergizi. Jadi nggak mesti ikan salmon ya itu mahal. Salmon. Iya, nggak juga ya. Maksudnya itu kan cukup lah untuk protein untuk tumbuh kembang anak, itu cukup. Kita masih banyak kayak sumber makanan yang di daerah kita itu yang gizinya tinggi itu banyak. Terus juga kacang-kacangan ya dokter ya, kacang hijau. Kan di posyandu nih dok suka kadang hijau. Pulang dibawain kacang hijau, bener gak nih Sobat Healthies? Iya, ada. Dimakan dan diminum ya untuk anaknya ya dok ya. Kadang malah yang makan ibunya. Ibunya yang gendut. Ibunya dia malah makan. Berarti harus anaknya nih ya Bu ya. Sobat Healthies di sini. Oke dokter, next kita ke pertanyaan berikutnya nih dok. Apa saja ya dok hal-hal penting yang perlu kita lakukan untuk mencegah stunting? Mungkin di sini konteksnya boleh dok kayak sharing hal penting khususnya untuk remaja gitu ya dok ya, untuk pencegahan stunting biar nanti nggak ngelahirin anak stunting gitu dok.
Oke, baik Kak. Misalnya dari masa remaja ya. Masa remaja itu misalnya harus makanan yang bergizi. Kan kebanyakan nih makanan sekarang banyak yang ya pengolahannya instan apa ya. Jadi itu kan sebenarnya banyak yang tidak baik juga untuk badan ya. Nah, jadi makanan yang bergizi, kemudian misalnya untuk anak-anak remaja perempuan yang seperti pemberian tablet FE ya. Kemudian ini untuk yang masa remaja ya. Pola hidup yang teratur, misalnya jangan terlalu banyak bergadang, kemudian apa ya, stres juga nggak boleh ya untuk kondisi badannya ya. Terus satu lagi yang tetap yang ini ya, kadang-kadang remaja itu janganlah nikah sebelum umur 20, karena takutnya ini ya, maksudnya kalau udah hamil di bawah umur 20 tahun itu memang banyak resikonya sebenarnya. Resiko nanti anaknya lahirnya kurang gizi, karena terus faktor emosi juga belum bagus ya kalau di bawah 20 tahun. Kemudian ya narkoba jangan, itu juga banyak mempengaruhi dari kesehatan badan remaja itu. Terus kalau selama hamil ya seperti tadi, pemberian tetap gizi yang baik, makanan yang baik untuk ibu hamil, pemberian tablet FE, imunisasi buat ibu hamil, pemeriksaan yang teratur ke bidan atau ke dokter. Kemudian pada masa bayi, anak yang lahir, berikan IMD, inisiasi menyusui dini, itu sangat penting sekali supaya anak mendapat kolostrum ya. Kemudian ASI eksklusif 6 bulan, penting sekali itu buat tumbuh kembang anak. Kemudian pemberian MPASI yang baik dengan pengolahan pemberian makanan yang baik ya, cara pemberian makan kepada anak yang baik, MPASI. Kemudian pemantauan tumbuh kembangnya, dan yang terakhir ya kebersihan lingkungan ya, lingkungannya itu saya rasa yang dari masa. Jadi sebenarnya pencegahannya itu harus dari masa dia masih konsepsi, di dalam saat hamil sampai anak itu 2 tahun. Itu yang paling baik pencegahannya begitu. Yang tadi masa apa dok namanya? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Iya, Itu berarti dimulai dari hamil pertama kali. Hamil pertama kali sampai usia 2 tahun, 2 tahun. anak itu 2 tahun. Itu penting banget berarti ya dok ya. Iya. Masa-masa krusial banget tuh di masa tersebut. Iya benar. Oke, dokter tadi sempat mention juga terkait IMD dan ASI eksklusif gitu ya dokter ya. Kalau untuk IMD-nya itu sendiri tuh yang seperti apa sih dok maksudnya IMD? Inisiasi menyusui dini ya maksudnya itu. Jadi kalau anaknya lahir langsung diberikan ke payudara ibunya. Jadi supaya bayinya mengenal, karena kan dia baru keluar itu. Dia keluar dia masih mengenal bau ibunya, detak jantung ibunya. Jadi kalau misalnya ditaruh di dada ibunya, dia akan lebih cepat refleks mengisapnya. Itu juga akan melekatkan bonding antara ibu dan bayinya begitu. Dan biasanya untuk ya itu untuk daya tahan tubuh bayi ya sebenarnya, dia lebih cepat menetek ke ibunya. Kolostrum juga akan lebih baik kalau dia langsung mendapat kolostrum ibunya begitu. ASI ya, ASI yang pertama sekali keluar itu namanya kolostrum. Iya. Jadi memang harus secepatnya untuk dihisap oleh bayi ya dok ya. Iya, untuk kolostrum itu. Benar sekali ya, harus cepat. Dan ASI eksklusif tadi ya, selama 6 bulan. Iya, berarti itu kalau ASI eksklusif nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI gitu ya. Iya, jangan diberikan makanan tambahan dulu. Makanan tambahan tidak, jadi ASI aja. ASI aja sampai 6 bulan, baru habis itu tadi dokter bilang MPASI ya, ada makanan pendamping ASI-nya. Iya, benar. Berarti penting juga nih Sobat Healthies ya, kita lakukan pencegahan dan juga upaya-upaya gitu ya, sejak dari remaja maupun nanti ketika kita hamil gitu ya, supaya jangan sampai nih kita melahirkan anak yang risiko stunting ataupun stunting gitu. Iya, betul. Kalau ini nih dok, kan stunting ini bisa kita cegah sejak remaja gitu ya dok. Tadi dokter juga sudah bilang terkait pemberian tablet tambah darah, terus juga ada yang menyarankan bahwa jangan menikah di usia di bawah 20 tahun gitu ya dok ya. Misalnya hamil jangan di bawah 20 tahun. Hamil jangan di bawah 20 tahun, karena itu risikonya emang banyak banget gitu ya dok ya. Banyak, iya.
terkait juga bagi fisik si ibunya sendiri, emosinya, terus kesehatan organ-organ genitalnya ya, yang memang belum siap. Kalau di bawah 20 itu memang belum siap. Jadi ya terpengaruh nanti untuk perkembangan bayi di dalam kandungan gitu. Ya, makanya di sini juga saya di salah satu remaja genre ya dokter ya, generasi berencana itu juga mensosialisasikan dan juga ngajak teman-teman untuk jangan melakukan pernikahan dini gitu dok. Nah di bawah usia 20 itu berarti kan perkawinan anak kan ya dok ya, masuk ke dalam kategori perkawinan ya masih anak. dalam masa anak itu memang kalau 20. Karena memang dari segi fisik juga belum matang gitu ya dok ya, baik iya. itu fisik, tadi juga emosi, psikososial, dan juga tadi terkait mungkin fungsi-fungsi dari organ reproduksinya gitu ya, belum siap untuk yang namanya hamil dan melahirkan gitu ya dok benar. Oke, baik nih dok, nggak kerasa udah masuk pertanyaan terakhir nih dok nih di sesi podcast kita kali ini Sobat Healthies. Sekarang saya pengen tahu nih dok, kira-kira apa sih nih dok saran dari dokter gitu ya buat anak-anak remaja, gini Sobat Healthies di sini yang remaja gitu, untuk bisa berperan dalam pencegahan stunting ini gitu dok? Iya, nah sebenarnya tadi udah disebutkan juga ya untuk berperan aktif. Jadi bagus sekali kalau remaja itu sudah tahu apa itu stunting, itu lebih baik ya untuk pengetahuan dia lebih cepat untuk mengetahui apa itu stunting ya. Kemudian ya seperti tadi pola hidupnya harus sehat, makanan yang bergizi, kemudian olahraga untuk supaya dia mempersiapkan badannya sehat untuk hamil. Kemudian yang tadi yang seperti saya bilang, jauhilah narkoba karena itu mempengaruhi kesehatan badannya. Seks bebas juga jangan karena itu mempengaruhi kesehatan dari organ reproduksinya. Kemudian lebih baik menikah pada saat usia sudah 20 tahun supaya organ reproduksinya lebih baik. Kemudian jaga kesehatan lingkungan. Nah, itu. Oke, dokter. Tadi dokter juga menyatakan bahwa kita juga sebagai remaja perlu tahu gitu ya, dan paham apa itu stunting, dampaknya apa gitu ya, betul. sampai hal-hal yang menyebabkan stunting itu sebenarnya apa aja sih gitu ya, supaya nanti ya ketika kita hamil gitu ya dek, sebagai remaja nanti ya menjadi seorang ibu, hamil tuh bisa siap hamil dan siap melahirkan gitu ya dokter ya. Betul. Dengan pemenuhan asupan gizinya ya, terus juga sanitasi lingkungan juga perlu diperhatikan ya dok ya. Iya betul sekali Mbak. Iya. Oke, nggak kerasa nih dok, udah lama. udah lumayan lama nih Sobat Healthies kita bincang-bincang, tapi ini alhamdulillah banyak banget materi ataupun ini ya, udah sangat terjawab banget sama Dokter Indra gitu ya, bahas-bahas bincang-bincang santai kita tentang stunting gitu. Dan harapannya juga Sobat Healthies di sini baik yang masih remaja maupun yang mungkin para ibu hamil dan juga ibu-ibu kader nih bisa tadi udah paham dan jadi lebih aware lagi nih kalau misalkan tahu atau melihat kondisi anak yang stunting seperti apa dan apa yang bisa dilakukan untuk penanganannya dan bagaimana pencegahannya gitu ya dokter ya. Baik Dokter Indra, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Mbak Isna. Senang sekali bisa memberikan ya walaupun sedikit tapi yang penting bisa tersampaikan. Semoga bisa beri banyak manfaat juga ya dokter ya untuk Sobat Healthies di sini. Apalagi buat remaja. Iya. Biar siap untuk membangun generasi yang unggul gitu ya dokter ya. Iya, benar. Dan melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih berkualitas gitu ke depannya. Iya. Oke Dokter Indra, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup nih info podcast kali ini ya dokter ya. Iya. Saya izin mau minta kesediaan dokter nih untuk bisa kasih closing statement nih dok untuk Sobat Healthies di sini. Mari kita cegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan anak untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas di masa depan. Karena Depok bebas stunting pasti bisa. Wah, nggak terasa nih Sobat Healthies, kita sudah memasuki penghujung dari podcast kita kali ini. Dan jangan lupa juga nih Sobat Healthies yang mau dapetin info-info terkait kesehatan dan juga infografis nih tentang edukasi kesehatan, bisa langsung follow Instagram dari Dinkes Kota Depok di @dinkeskotaDepok dan @promkesdinkes Kota Depok. Dan nantikan kelanjutan dari info podcast berikutnya. Sampai jumpa.